di mana itu dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan memberikan kita kemampuan hadir di tempat-tempat yang mulia. Dengan berkumpulnya kita di sini, mendengarkan nasihat-nasihat yang mulia, mendengarkan kata-kata yang mulia, membicarakan ataupun bersalawat, menyebut sosok yang mulia, panutan segala umat, sosok tauladan untuk aku dan kalian, Nabi Muhammad SAW, sosok yang semestinya dijadikan idola di atas semua makhluk-makhluk yang lain. Karena itu yang Allah Subhanahu wa taala pinta, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan semua hamba-hambanya berjalan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan athar ataupun hal itu mewajibkan untuk kita berjalan di jalan yang semestinya dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui Nabi Muhammad pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada orang-orang di sekitar kita, di semua tempat yang kita bisa, kita gerakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan melalui Nabi Muhammad, akhlak beliau, adab yang beliau bawa, tauladan Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak melupakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari salat 5 waktu, dari puasa di bulan Ramadan, dari haji bagi yang mampu, dan zakat dan lain sebagainya, dan semua hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Manfaat dari hadirnya kita di tempat-tempat yang baik adalah menjalankan hal-hal mulia ini. Sesungguhnya menjalani perintah Allah itu lebih besar dari kata-kata yang disebutkan, dari nasihat yang dilantunkan. Itu jauh lebih besar. Taatnya kita dan jalannya kita itu jauh lebih agung dari itu semua. Yang akan dilihat bekasnya dan atharnya dari mulai dicabutnya nyawa kita oleh malaikat maut sampai selama-lamanya. Di situ akan kamu lihat bukti atau keagungan apa yang kau lakukan di dunia. Dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan lihat orang-orang yang taat kepada Allah, kedudukan mereka, posisi mereka, tempat mereka jauh tinggi di atas. Dan pada hari itu juga, pada waktu itu juga, kau akan melihat tempat-tempat orang-orang yang menjauh dari jalan Allah, melupakan perintah-perintah Allah, tidak menghargai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka, memilih panutan yang lain, merasa mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah hal yang kuno atau hal yang mungkin ini sudah lewat ataupun sudah kadaluarsa waktunya. Tapi sesungguhnya tidak ada hal yang terbaik untuk kehidupan manusia yang menyelesaikan semua masalah mereka kecuali jalan dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dari taat kepada kedua orang tua, dari menyambung tali silaturahmi, dari beribadah kepada Allah dengan baik, dari menjaga diri kita dengan baik, menjaga kebersihan kita, menjaga segala-galanya, menjaga tauladan kita kepada orang di sekitar kita, rekan kerja kita, saudara-saudara kita. Ini adalah jalan yang terbaik, dan orang yang mengamalkan hal tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala akan melihat bekasnya di hari akhirat. Dan orang yang memilih jalan yang lain juga akan melihat akibat dari keluarnya dia dan membangkangnya dia akan melihat akibatnya di akhirat nanti. Dan jalannya kita, keluarga kita, orang rumah kita, orang-orang yang di sekitar kita pada jalan Nabi Muhammad, itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi hidup kita seperti hidup beliau, makan kita seperti makan beliau, cara wudhu kita seperti beliau,
cara sholat kita seperti beliau, mendekat kepada Nabi Muhammad langkah demi langkah, langkah demi langkah, sambil banyak memuji dan bersalawat kepada beliau. Untuk apa? Untuk bisa memandang kepada beliau, kita dan keluarga kita di dunia sebelum di akhirat, melihat kepada wajah Nabi Muhammad SAW, di mana seorang yang melihat kepada wajah Nabi Muhammad, yang disebutkan oleh para ulama bahwa siapapun memandang kepada wajah Nabi Muhammad dalam keadaan beriman dan dalam keadaan yang baik, memandang dengan pandangan yang baik, akan diharamkan dari tubuhnya api neraka. Ini adalah orang-orang yang memandang kepada wajah Nabi Muhammad dengan niat yang baik. Disebutkan oleh Imam Ibn Sirin di kitabnya. Dengan memandangnya dan dekatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang akan menentukan kualitas kehidupan setiap satu individu dari kita di dunia dan di akhirat. Seorang yang telah dekat dengan Rasulullah SAW di hari akhirat akan disyafaati oleh Nabi Muhammad. Di mana di hadis yang sahih disebutkan oleh diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, berkata Nabi Muhammad, bersabda Nabi Muhammad SAW, "Al-wailu liman lam yarani ya Aisyah." Celaka orang yang tidak melihat aku di hari kiamat ya Aisyah. Kenapa dia tidak melihat Nabi Muhammad? Karena dia jauh dari Nabi Muhammad SAW. Dia jauh dari Nabi Muhammad, karena itu dia tidak melihat Nabi Muhammad. Al-wail liman lam yarani ya Aisyah. Celaka orang yang tidak melihat aku, ayah Aisyah. Siapa orang yang tidak melihat aku? Siapa orang yang tidak melihat aku? Kata Rasulullah SAW. Ditanya, siapa dia ya Rasulullah? Orang yang tidak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Dan agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Orang yang terdekat duduknya kepada aku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak menyebutku dan bersalawat kepadaku. Dia menyebut Nabi Muhammad dengan lisannya, dengan kelakuannya, dengan akhlaknya, mendekatkan ia kepada Nabi Muhammad. Dan hal ini atau yang kami sebutkan dari 2-3 titik ini adalah semua yang dijalankan dan semua yang Al-Habib Mundhir Al-Musawa mengajak aku dan kalian.